Yang tidak dibuka itu hal strategi militer, intelijen. Tapi kalau menyangkut anggaran itu kan lewat Ender, lewat APBN, diputuskan DPR. Jadi bisa dikonfirmasi secara terbuka. Kok sementara Jokowi berapa jam lalu berusaha untuk menjadi juru bicara Prabowo, tampil kemudian membela Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini dan jumpa lagi dengan orang yang 3 kali berjanji tapi tak pernah hadir. Karena dikalahkan sama asam lambung. Ampun. Faisal Assegaf, kritikus yang kalah dengan asam lambung, kekritisannya itu. Ampun. Sehat hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Atas doa Ustaz BW. Terus kemarin katanya agak serius tuh dengerin debat. Saya kalau debat itu kan saya nonton, Bang. Nonton. Tapi sembari mengamati apa reaksi yang muncul di luar panggung itu. Misal rakyat, misal sikap istana. Oh, jadi coverage-nya agak utuh ya, agak ngelihat itu. Kita lihat bagaimana suara perdebatan itu mempengaruhi audiens. Oke. Kita mengidentifikasi bagaimana petani, bagaimana nelayan, ulama, itu berarti pendeta. Debat itu diikuti petani dan nelayan juga? Ya, otomatis ini kan satu panggung besar yang soalnya kemarin isunya pertahanan itu. Pasti mereka tidak bicara soal substansi atau materi. Saya ngerti karena ada food estate itu. Bisa jadi. Karena banyak hal kan yang mau dikonfirmasi dan kemudian Ganjar dan Anies meledakan itu di panggung debat capres. Apa yang menarik kalau gitu? Dari luar dulu deh, jangan dari dalam. Kita udah terlalu banyak nih yang mulai tadi dalam. Jadi kalau dilihat bagaimana mata Prabowo itu tidak stabil, misal mata kanan atau mata kiri ya. Itu ketiga serangan atau konfirmasi yang diajukan oleh Ganjar dan Pak Anies itu menyangkut dengan kepemilikan tanah. Oh, ya kan? 300 sekian hektar, kemudian dikonfirmasi 340.000 kalau coba cari kepemilikan tanah. Itu satu. Kedua, menyangkut dengan arah kebijakan, strategi atau anggaran di Menhan. Ini kan wilayah sensitif yang hari ini berdampak menimbulkan pertentangan antara Jokowi dan Menko Polhukam. Oke, itu yang kedua. Ya, karena menurut Prabowo pasca debat capres itu tidak bisa semua masalah pertahanan itu dibuka ke ruang publik. Kemudian Pak Mahfud mengatakan yang tidak dibuka itu hal strategi militer, intelijen. Tapi kalau menyangkut anggaran itu kan lewat Ender, lewat APBN, diputuskan DPR. Jadi bisa dikonfirmasi secara terbuka. Kok sementara Jokowi berapa jam lalu berusaha untuk menjadi juru bicara Prabowo, tampil kemudian membela Prabowo bahwa tidak bisa semua isu-isu pertahanan dibuka di debat capres. Jadi ada semacam ketakutan berjamaah di lingkaran istana ini. Mereka baru sadar bahwa ketika semua pengadilan itu ditutup, laporan-laporan masyarakat menyangkut dugaan korupsi, maka debat capres itu menjadi ruang konfirmasi publik. Jadi keberanian Ganjar maupun Anies mempertanyakan hal yang substansi, ini satu pengadilan yang menarik. Artinya data itu dibuka. Jadi kemarin itu bukan debat tapi pengadilan. Kalau dari sisi muatan politik seperti itu, kita kan tafsir saja. Kenapa disebut pengadilan? Karena misal Prabowo ini kalau kita lihat jejak rekamnya kan orang yang tidak harus, jujur saya katakan, tidak layak untuk bicara keamanan dan pertahanan. Di sektor pertahanan akibat Bos, bintang 3 loh. Iya, ada fakta sejarah yang berujung dalam kekacauan pada 98. 98 menimbulkan masalah disintegrasi lepasnya Timor Leste. Kalau bicara kekacauan 98, nama Prabowo itu kan tidak pernah lepas dari seluruh perbincangan menyangkut dengan investigasi, dugaan temuan keterlibatan Prabowo. Ini aspek pertahanan. Aspek keamanan, masalah isu HAM itu kan sampai sekarang kan masih dialamatkan kepada Prabowo Subianto. Nah, jejak-jejak ini kemudian lewat satu panggung Pilpres dari waktu ke waktu, Prabowo mencoba mencuci kulit seolah-olah dia bukan orang yang bermasalah, tapi orang visioner, seorang militer yang bersih, seorang calon pemimpin yang bisa menjamin rasa keamanan bagi rakyat. Jadi ada semacam gangguan atau beban psikologi yang kuat, sehingga apapun yang disampaikan Prabowo menurut saya, tanpa serangan Anies maupun Ganjar, dia akan mengalami kekakuan.
ketika hal-hal yang dikonfirmasi itu menyangkut pelanggaran HAM. Tapi apa hubungannya dengan mata tadi, ada mata? Iya, mata. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu kalau dilihat, itu kan agak banyak kan kalau di netizen itu bilang, waduh, gestur Prabowo ini bahaya. Kalau itu kan rudal-rudal. Skat yang dikeluarkan oleh Ganjar dengan membeberkan data. Itu kan matanya saya lihat, jutaan orang melihat mata Prabowo bagian kanan kalau nggak salah. Itu tidak lazim, kedipannya lebih cepat. Analisis mata nih belum banyak yang bahas. Itu mesti diundang, Bang. Bagaimana dia menahan beban dari gangguan pada bagian dalam itu kan? Dia sadar bahwa pertanyaan itu memang berbahaya. Dan fakta berbahaya pertanyaan dari Anies dan Ganjar membuat Presiden turun tangan seolah-olah menjadi juru bicara Pak Prabowo. Mencari pembenaran dengan mengatakan bahwa di debat Capres, masalah-masalah strategi keamanan dan pertahanan tidak bisa dibuka. Ini satu pernyataan yang sangat bodoh, panik dan lain-lain. Ada nggak sih, Pul, coba cari tuh Pak Jokowi membela baru Prabowo. saja saya baca. Oh gitu ya. Baru saja di media. Tapi yang ditangkap oleh Faisal apa jadi? Kalau Pak Jokowi presiden yang harusnya mengayomi semua calon. Peristiwa di luar panggung. Ya. Hanya di luar panggung ada dinamika kan, di mana level rakyat sampai presiden melakukan respon. Rakyat senang karena tampil di sana secara berani. Karakteristik Anies Baswedan. Ternyata seorang sipil itu rakyat baru diingatkan menjadi seorang panglima besar di Republik ini bukan juga berasal dari TNI. Karena kalau belajar dari Sudirman kan dia seorang guru saja kan. Dia seorang yang latar belakang pengajar. Kemudian bayangan energi Sudirman itu seolah-olah hadir. Mengingatkan, membangkitkan memori publik. Melihat Anies itu dalam sosok kebangkitan militer baru. Dalam pandangan yang berkali-kali mengatakan kebutuhan keamanan dan pertahanan itu demi melindungi individu dan keluarga. Ini saya, Jokowi bela Prabowo yang diserang Anies dan Ganjar saat debat Capres. Iya. Sementara Prabowo, dia belum mampu keluar dari psikologi barak militer. Dia menganggap orang berinteraksi di barak militer itu kan apa kata komandan. Dan biasanya di seluruh barak militer dari dulu sampai sekarang di seluruh dunia, anak buah harus patuh kepada perintah komandan. Sementara ruang demokrasi kan tidak bisa. Pangkat Anda 5.000 di atas pundak pun tidak berlaku. Karena yang diuji itu gagasan Anda, komitmen Anda, jejak rekam Anda, moralitas Anda. Mari kita urai satu-satu. Gagasannya ketemu nggak nih? Nggak ketemu. Itu bahasa slogan yang berulang kali dipajangkan pada setiap pilpres kan. Tidak ada yang menarik dari ucapan-ucapan Prabowo. Ini hafalan-hafalan teknis saja. Kita mau ambil apa? Antara perilaku dia dengan masa lalu dia, kemudian bangunan, rancang bangun pertahanan Kemenhan itu dengan anggaran yang dianggap tidak transparan, itu mengkonfirmasi. Dia tidak punya modal untuk menyampaikan ke publik berbagai prestasi yang dia lakukan sejak dia menjadi Menhan. Kalau dia naik ke level yang lebih tinggi, Kementerian Pertahanan itu bisa hancur sebagaimana MK. Bagaimana hubungannya? Ya karena syahwat kekuasaan, karakteristik kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Maka ketika dikonfirmasi soal data kan dia agak goyang. Pertarungan data itu hanya pada wilayah-wilayah pertarungan calon pemimpin yang bisa memperjuangkan arah peradaban. Dia tidak ingin membuka data atau dia tidak punya data? Atau ada yang disembunyikan soal datanya? Perpaduan di antara itu. Paling gampang itu. Paling gampang. Nah sekarang soal moralitas. Moralitas itu apa? Apa yang tadi sudah dijelaskan itu? Iya, kalau saya membaca misal dari kawan-kawan loyalis Prabowo ini kan mereka berulang kali mengatakan menyindir Pak Anies bahwa tidak etis menyerang pribadi Pak Prabowo. Sementara jutaan mata melihat Prabowo itu tidak ada unsur pribadi di sana. Dia datang dengan satu label calon presiden. Di mana wilayah pribadi? Nggak ada. Dia datang sebagai calon presiden. Tidak datang sebagai kepentingan pribadi. Kebetulan posisinya sebagai Menhan, kalau pertanyaan itu mengarah kepada transparansi anggaran, kesejahteraan prajurit, kan wajar saja. Kalau soal tanah, coba full tanah tuh. Ini dia bilang kan, Anies tanya tuh, disinggung Anies memiliki tanah 340.000 hektar, padahal banyak prajurit.
yang masih tidak punya rumah. 50%. 50%. Saya kira itu Abang Da itu sangat luas diperbincangkan oleh jutaan rakyat. Jadi kalau saya lihat, saya sebenarnya tidak tertarik soal debat capres. Kan di awal saya ngomong sama Abang, kan saya pikir biasa saja. Tapi ketika semalam itu merubah persepsi saya. Bahwa Anies dan Ganjar sungguh-sungguh memanfaatkan perpaduan kolaborasi dari kekuatan energi kebangkitan pemimpin sipil untuk mengoreksi calon presiden yang berasal dari kubu militer. Kalau dia sosok yang seperti Sudirman, jenderal yang hidup tanpa menumpuk kekayaan, jenderal yang tidak memelihara kuda tapi memelihara kambing, dan itu peternakan kambing yang bisa menghidupkan banyak prajurit dan rakyat, maka tidak berani Anies dan Ganjar mengoreksi Prabowo. Jadi dari latar belakang penumpukan kekayaan, kabur ke Jordan, dapat hadiah kuda sebagian dari Brunei, menumpuk tanah berhektar-hektar, hidup berfoya-foya, dan berpesta dalam politik setiap 5 tahun sekali, dia gagal untuk meyakinkan rakyat bahwa dia tentara dalam karakter Sudirman. Karena rakyat ini kan punya kecintaan kepada TNI, figur yang dilihat terang itu adalah seorang Sudirman. Jenderal yang meninggalkan bekas kasih sayang di hati rakyat. Tidak ada catatan menyakiti rakyat. Dan seperti tak tergantikan. Tidak tergantikan. Kita lihat patung Sudirman saja itu punya harisma yang kuat. Tapi begitu gambar Prabowo lewat, orang itu ketakutan. Patung Sudirman punya harisma? Nilai-nilai kebaikan. Ini maaf saya harus bicara padanya. Tapi ketika gambar baleho besar-besar dibikin dalam bentuk wajah-wajah gemoy, tetap saja pancaran aura teror dan menakutkan itu sangat kuat. Nah, di panggung debat capres semalam itu, kemudian seizin Tuhan, 2 orang pahlawan besar yaitu Anies dan Ganjar mampu menunjukkan kepada seluruh nurani dan mata publik bahwa orang ini jangankan bicara negara, bicara tentang nasib dan kesejahteraan prajurit saja tidak bisa dia buktikan. Hidup dia semakin menumpuk kekayaan dan dia meninggalkan derita yang sangat banyak bagi prajurit TNI dan Polri dan para veteran. Kita bisa lihat ini postur anggaran Dephan nih. Ya, itu bisa dikonfirmasi. Ini menarik nih postur anggaran. Untuk membeli modernisasi alutsista, dia memerlukan, Pak Prabowo, Departemen memerlukan 45 triliun. Tapi untuk kesejahteraan prajurit cuma 12 triliun. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan pengembangan sumber daya, itu cuma ada 597 miliar. Jangan juga lupa, Abang, sejak Prabowo itu menjadi Menhan, dia meninggalkan beban utang 380 triliun. Dan sampai hari ini kan dibicarakan oleh banyak orang. Nah, dalam debat itu juga kan Pak Anies mengatakan, kalau utang, kalau tidak salah ya, kalau bergantung kepada utang dalam proses pembelian alat-alat dan itu juga barang-barang bekas, maka kita sebenarnya melemahkan pertahanan kita. Jadi misal kalau Singapura memberikan utang kepada kita untuk membeli alat-alat militer sebagai alasan untuk menjaga pertahanan, faktanya cukup dia telepon kita saja kan. Menhan, saya udah kasih alat itu bantuan, kamu buka itu Laut Cina Selatan, jangan tangkap ya kapal-kapal untuk menangkap ikan. Itu kan terjadi. Jadi selama dia berkuasa sebagai Menhan, tidak ada prestasi untuk menjaga kedaulatan nasional. Dia gagal menyelesaikan jalan pendekatan dialog kasih sayang di Papua dalam rangka menyelesaikan masalah. Iya, kemarin tuh hilang perdebatan soal Papua. Papua hilang. Kemudian dia tidak bisa membuka fakta yang tersedia, kecemasan seluruh rakyat terhadap sumber kekayaan alam yang terus-menerus dirampok di Natuna, Laut Natuna. Mobilisasi kapal-kapal ikan asing. Kemudian itu belum juga di Arafura. Jadi kalau mau diaudit secara transparan, kita ini menghadapi seorang Prabowo yang hanya pandai merubah slogan-slogan pada periode-periode pilpres saja. Dan saya mau mengatakan, bukan Anies dan Ganjar orang pertama dalam debat capres yang menyerang Prabowo. Orang yang merintis serangan paling keras berturut-turut kepada Prabowo itu ya Jokowi. Buka saja dokumen debat capres 2014, 2019. Jokowi itu menghajar Prabowo dengan isu-isu yang
tidak berbeda dengan apa yang dipertanyakan oleh Ganjar dan Anies. Nah, menurut saya kalau saya bisa kesimpulan, sebenarnya yang tersisa dari sifat kesatria, dari bahasa kasih sayang saya, ini Pak Prabowo pada debat berikut itu sudah harus lempar handuk. Oh gitu? Harus lempar handuk. Prabowo lempar handuk? Lempar handuk karena udah jelas dan terang, seukuran Menhan saja menjadi amburadul, cakar bongkar, ya kan? Istilah tahun 80-an. Cakar bongkar kan? Nah, ugal-ugalan. Dan Menhan berakhir dengan proyek yang sangat menjadi perdebatan yang tidak berakhir, yaitu masalah food estate. Bukan urus senjata, tapi urus singkong kan. Ini kan masalah. Gagal pula. Jadi di debat berikutnya, sebaiknya Pak Prabowo itu berbesar hati mengatakan kepada seluruh rakyat, sudah saatnya untuk tidak ragu memilih Pak Anies atau Pak Ganjar. Karena debat kemarin itu sudah lempar handuk. Apa buktinya? Kalau seorang calon presiden, kemudian habis debat dibela oleh seorang Jokowi, itu membuktikan bahwa dia bukan lagi calon pemimpin, tapi dia boneka yang memang sejak awal disetting oleh istana. Dari mana relevansi seorang Jokowi bisa membantu Prabowo? Apakah dia koordinator tim Sulman? Dalam peran sebagai apa penasihat tim pemenangan? Kalau berbicara tentang postur anggaran, berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada prajurit, kemudian Presiden tampil membela Prabowo dengan satu alasan bahwa ini tidak boleh dibuka karena ini menyangkut kerahasiaan pertahanan keamanan. Ini satu omong kosong. Menunjukkan bahwa semalam itu debat capres bukan menggoncang hati rakyat, tapi melulantahkan kesombongan kekuasaan bahwa Prabowo gagal dikemas dengan cara apapun oleh istana. Apa yang terjadi di rakyat? Semua tepuk tangan. Akhirnya yang ditangkap dia. Iya, akhirnya dari gemoy, joget-joget, berubah menjadi tegang, berubah menjadi ledakan besar, dan orang melihat bahwa maaf, Prabowo ini calon presiden berkarakteristik monster. Masya Allah. Kalau baca di media sosial kayak begitu, saya bisa kasih bukti. Monsternya di mana sih? Misal, dia mengatakan satu negara itu kuat jika belanja dan perencanaan militer itu dibangun secara kuat. Menurut saya ini gagal. Dan banyak negara di dunia itu tidak punya kekuatan militer. Tetapi mereka mampu dengan kemampuan diplomasi internasional, membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan pertahanan kebudayaan. Mereka tidak bisa diganggu oleh bangsa lain. Misalnya? Misalnya negara-negara di Eropa, coba abang lihat. Di Swedia, di New Zealand, tapi di Irlandia. Kenapa dia harus menghina Gaza? Nah, kemudian dia membangun itu dalam korelasi. Gaza itu bisa ditindas oleh Israel karena dia tidak punya kekuatan militer. Ini satu contoh yang keliru. Tidak apple to apple. Iya. Gaza bukan satu negara. Satu koloni. Satu kelompok masyarakat yang tadinya memiliki negara, kemudian dihabiskan. Dan tapi masih punya kemampuan dahsyat untuk melawan. Kan? Dia tidak mau mengatakan bahwa Gaza punya keimanan. Karena ketika berbicara Gaza memiliki modal keimanan dan kekuatan intelektual, maka dia sendiri akan dikoreksi. Bahwa kekuatan militer itu sebenarnya didasari di situ. Coba kita kembali kepada prinsip pembangunan tentara kita, militer kita. Apa yang dibangun oleh Sudirman? Keimanan, intelektualitas, rasa kecintaan, kejujuran. Bukan soal senjata. Saya tidak menemukan Sudirman berpidato, berapi-api, bicara soal anggaran militer. Pidato dengan berapi-api, berbicara tentang perlunya membeli alat-alat bekas dari negara lain. Tapi yang ditanamkan Sudirman itu kan jalan peta kekuatan militer Indonesia, di mana berdiri atas prinsip kejujuran, prinsip kebenaran, memiliki keimanan, memiliki martabat, dan mencintai rakyat. Di situ. Itulah ideologi militer yang paling itu yang disampaikan sebenarnya secara tersirat oleh Anies Baswedan. Jadi orang melihat Anies itu datang dari dunia akademis, kemudian melihat pandangan-pandangan Sudirman modern hadir di sana, bahwa dia tidak percaya alat-alat militer itu menjadi kekuatan penjaga kedaulatan. Itu satu kebutuhan. Tapi kan nanti upgrade. Tapi yang menjadi kebutuhan dasar itu adalah bagaimana membuat tentara prajurit itu sejahtera.
Maka publik menangkap pesan yang kuat dari Pak Anies, termasuk saya, goncang hati saya, bahwa setiap tahun gaji prajurit TNI Polri harus dinaikkan. Tukinnya, tunjangan kinerja. Itu kan sebenarnya ketika militer kita memanusiakan prajurit, menciptakan kesejahteraan, menciptakan jalan-jalan kemakmuran bagi prajurit kita yang juga adalah rakyat, maka sebenarnya mereka akan berdiri di atas kesadaran kecintaan kepada negara, dan mereka akan bekerja dengan hati, dengan kecintaan yang sungguh-sungguh kepada negara. Bukan karena komando, dengan klaim-klaim dan doktrin-doktrin yang dibangun secara retorika omong kosong oleh Prabowo. Jadi, pandangan Prabowo ini sudah konservatif. Kalau kita mengkonfirmasi pola pikir dia soal militer, kita suruh dia aja ke Yaman itu. Houthi itu nggak punya terlalu banyak teknologi yang canggih. Tapi militer Houthi itu mengenal lingkungannya, dekat dengan rakyat, dan dia mampu memainkan langkah-langkah strategi militer mengunci kekuatan dunia internasional. Tidak ada di muka bumi ini satu negara yang bisa menembak kapal perang Amerika, bisa mencegah kapal induk, belum ada. Tapi orang-orang di Yaman, sedikit saja mereka punya modal keimanan, cinta dengan rakyat, hidup pas-pasan, punya alat yang sederhana, tapi punya sikap tegas, jelas. Tegas. Nah, dalam kasus Prabowo ini, banyak kapal-kapal penangkapan ikan di Natuna, di Arafura. Mana? Dia berdiri di sana sebagai orang yang melindungi sumber kekayaan alam kita. Jadi, tidak ada yang bisa ditangkap oleh Pak Prabowo. Cuma, itu pandangan umum ya, yang dalam konteks politik. Kalau dalam konteks kemanusiaan, saya itu sebenarnya sayang sama Pak Prabowo. Semoga saya berdoa, semoga Pak Prabowo ini segera sadar untuk tidak mau lagi ditunggangi oleh Jokowi. Karena kalau kita lihat, dia muncul hari ini dalam dinamika capres itu cuma tujuan satu sebenarnya. Bagaimana dia berhasil menggendong putra presiden sampai pada tujuan untuk jadi calon wakil presiden. Tidak ada misi lain. Misi Prabowo cuma itu. Seolah-olah menjalankan perintah Jokowi untuk membuat Gibran itu menjadi. Kalau ada orang presiden yang bilang begini gimana? Betul, Prabowo dikalahkan dalam 2 kali pencalonan presiden. Tapi selama 4 tahun Prabowo telah dididik oleh Pak Jokowi, dan bahkan diberikan keleluasaan. Sri Mulyani mengatakan pinjaman luar negeri Kementerian Prabowo tembus 380. Ya, jadi diberikan keleluasaan itu. Jadi dia ditrain dan diberikan fasilitas. Artinya dia memang disiapkan untuk menggantikan ini. Kalau anggaran-anggaran ini kan banyak lebih dicurigai untuk demi hajat politik. Ya kan? Itu kan yang menjadi perbincangan sebagian orang. Karena kalau itu dialamatkan untuk benar-benar membangun prinsip teknologi militer atau pertahanan militer yang kuat, maka dia harus mengupgrade situasi kebijakan yang ada. Misal Bang, dalam perang Ukraina itu kan semua orang berkesimpulan bahwa Rusia berhasil dengan misil rudal-rudal yang berbiaya besar. Tapi datang kan Rusia meminta pertolongan dari Iran. Harga rudalnya murah. Kemudian drone-drone itu juga harga murah, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Dan mampu mencegah kekuatan NATO di Ukraina. Jadi dunia militer ini memang mengalami lompatan yang jauh. Maka ketika Pak Anies bicara tentang ketahanan cyber nasional, itu ada kesenambungannya, ada hubungannya dengan teknologi terbarukan militer. Nah, saya tidak spesifik di sini, cuma melihat secara umum bahwa Amerika sendiri lagi memikirkan untuk memparkirkan kapal-kapal induk mereka yang setiap hari ketika jalan itu satu kapal induk, biaya itu bisa 2-3 triliun per hari. Biayanya besar dan sudah tidak efektif. Dipermalukan oleh Houthi di pintu Laut Merah. Ya kan? Oleh sebab itu, ke depan itu saya setuju pandangan Anies yang konsisten bahwa kenapa nasib prajurit harus disejahterakan. Kalau mereka sejahtera, diikuti juga oleh kebijakan nasional kita yang mensejahterakan masyarakat sipil, maka akan lahirkan sumber daya manusia untuk bekerja sama merancang apa yang menjadi kebutuhan terbarukan dari
kekuatan militer kita dalam rangka menjaga kedaulatan nasional. Nah, Prabowo tidak bicara itu. Dia masih masuk ke dalam kerangka kepentingan proyek dan memang membeli pesawat-pesawat bekas itu sangat melukai perasaan seluruh rakyat. Apalagi meninggalkan kesan utang 385 triliun. Itu sudah mengancam kedaulatan nasional kita. Karena utang itu bisa menjadi peluru yang tajam, menghentikan semua barang-barang, alat-alat militer menjadi rongsokan saja. Saya mau cek itu. Tadi kan Faisal mengatakan dalam debat kemarin tidak hanya memperhatikan debatnya, tapi juga masyarakat. Tadi kan sudah disebut ada berbagai macam kelompok masyarakat. Dan salah satunya tadi sudah dikemukakan bahwa masyarakat bertepuk tangan. Dan kemampuan Pak Anies untuk menjelaskan, mempersoalkan, mengkritisi itu menjadi sesuatu. Apalagi sih pendapat yang ada di audiens dan netizen itu yang bisa ketangkap Faisal ya? Belum pernah ada debat capres di mana hampir trending topik itu semua memuji Pak Anies. Jadi semalam itu efeknya kalau kita lihat trending topik di Twitter kita ambil ya, itu semua berbalik pandangan masyarakat. Bahwa ternyata Pak Anies yang dilihat seolah-olah tidak memahami dunia pertahanan keamanan justru jauh lebih sempurna. Dia memandu rakyat pada tujuan yang lebih konstruktif, visioner. Dan belum ada, Bang. Kita jujur. Saya sendiri merinding di ujung acara debat capres ketika Pak Anies berbicara itu kan tanpa teks. Dengan kata-kata, pikiran yang konstruktif, mengalir, penuh dengan makna, bernas, itu kan menimbulkan satu goncangan kesadaran publik bahwa tidak ada pilihan lain. Inilah pemimpin yang pantas untuk dipilih. Itu saya tangkap. Jadi semalam itu kelompok yang masih meragukan Pak Anies yang dianggap hanya penguasaan pada dimensi ekonomi, politik, dan lain-lain, itu bergeser. Bahwa ternyata dunia militer yang menjadi problem nasional kita, Pak Anies itu punya visi, punya misi. Dan ditangkap oleh publik, dia ingin membuat militer kita itu menyatu dengan kecintaan pada rakyat, dikembalikan kepada prinsip Sudirman ya, karakter Sudirman, kemudian bangkit untuk tidak menciptakan rasa takut kepada negara lain. Tapi bangkit untuk melindungi sumber kekayaan alam, mensejahterakan para penjaga kedaulatannya itu, tentara ya, dan mensejahterakan polisi, karena dia mungkin mempelajari juga tentara yang prajurit sejahtera, TNI Polri, maka mereka itu akan punya potensi yang terpendam selama ini, dan kemudian mereka bisa bangkit, bisa menciptakan inovasi, kreasi. Ya. Tidak lagi bersifat komando, tetapi kesadaran pertahanan itu datang dari kekuatan yang betul-betul tumbuh dan berkembang dari kekuatan prajurit. Ada pernyataan yang ditulis bahwa pertahanan laut Indonesia lemah. Ratusan pengungsi Rohingya masuk lagi dari Laut Aceh Besar. Indonesia satu negara kepulauan, archipelago state yang garis pantainya itu terpanjang nomor 2 di dunia. Tapi penyelundupan luar biasa. Sudah pasti. Itu kan sudah ramai, bukan hanya Rohingya. Skandal-skandal maksudnya kapal-kapal ikan di Natuna, di Arafura, itu ribuan. Dan itu tidak bisa tidak bisa ditutup. Di semua jejak digital itu tersedia, Bang. Oleh sebab itu Prabowo itu punya beban, dia sadar bahwa dia gagal membangun Kementerian Pertahanan yang diharapkan oleh rakyat. Maka ada goncangan ini, kalau menurut saya nanti bisa menimbulkan masalah kalau saya lihat pasca debat ini kan. Karena karakteristik emosi Prabowo itu berlipat ganda. Akan bisa terjadi intimidasi politik. Apa tuh? Ya, ada masalah intimidasi. Misalnya begini. Kalau satu kekuasaan sudah mengatakan, berkonsolidasi, mengatakan bahwa wilayah pertahanan tidak bisa dibuka ke ruang publik karena itu bersifat rahasia, itu tersirat di sana. Karakteristik otoriter. Itu kan berarti dia menyuplai satu propaganda politik bahwa Anda jangan macam-macam, masuk terlalu jauh, mengotak-atik anggaran, membuka manajemen, membuka ketidaksejahteraan prajurit, karena itu dianggap sebagai rahasia. Tidak boleh dibuka. Tapi kan dibantu oleh Pak Mahfud. Nah,
antara Presiden dan Pak Mahfud dalam tafsir ini itu sudah menarik ketegangan ini ke pusat kekuasaan. Saya memperkirakan 1-2 hari ini akan dibuka secara jauh lebih transparan tentang apa saja yang terjadi di pusat-pusat lembaga strategi negara yang berakibat kerugian bagi rakyat. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan gini, mungkin bagus Pak Prabowo mengundurkan diri dulu dari Menteri Tadi kan Pertahanan. oh iya. Begitu Pak Mahfud, supaya kemudian dia bisa fokus. Iya. Apa pendapatnya? Ya dari awal agak susah itu, saran itu diterima Prabowo. Karena dia datang dengan semangat, pertama memperkuat hubungannya dengan istana, kemudian dia menjual isu kelanjutan. Jadi ini masih satu jebakan atau azab politik, di mana dia membawa sesuatu jargon yang sekarang kan berakibat. Publik melihat bahwa yang hadir di debat Capres itu bukan seorang Prabowo calon presiden, tapi dia seorang juru bicara kepentingan Jokowi. Itu kan terlihat. Karena lebih banyak dia mengatakan ini Pak Jokowi ini bagus, di zaman Pak Jokowi bagus. Jadi dia lebih banyak mengkampanyekan. Dia bukan calon presiden tapi juru bicara presiden. Nah, lain kalau Pak Prabowo itu menyerang Jokowi, mengatakan saya diperalat sebagai Menteri Pertahanan, partai saya disandra, dipaksa untuk mengusung Gibran, saya ingin Indonesia harus bangkit dalam kemandirian, mari kita bicara jujur apa adanya. Di situ dia calon presiden. Inilah cara kewarasannya. Jadi menurut saya, Bang, cara Prabowo menegaskan berikutnya di debat Capres, dia harus menyerang Pak Jokowi. Dia harus menyerang semua kebijakan pemerintah. Jadi calon presiden, dia mental dia sebagai bawahan presiden itu harus dia buang di tempat sampah. Saya ini calon presiden. Maka saya akan mengoreksi Jokowi, mengoreksi Menteri Keuangan, mengoreksi semua menteri-menteri, mengoreksi APBN, mengoreksi praktik korupsi yang sangat banyak, termasuk mengoreksi Gibran yang menghancurkan MK. Maka pada saat itu rakyat melihat Prabowo kembali sebagai calon presiden. Di situ cara dia menghalau serangan dari Anies dan Ganjar. Tapi kalau dia mengatakan saya yang diserang, jangan serang pribadi saya, ini jenderal kok tiba-tiba jadi baperan. Iya kan? Jadi rumusnya tadi, Bang. Kita merindukan dia hadir sebagai calon presiden. Berani mengatakan kebenaran, sekalipun itu serangannya kepada Jokowi. Inilah cara kritikus membangun kewarasan. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.